Halo, selamat siang atau sore ya teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang udah hadir ya di live umum pakai batik. Tapi kalau live di Discord tuh kayak family ya guys ya. Kalau kata em, mentor kita ya kemarin juga. Halo halo. Ini kok kayaknya ada yang bocor ya guys ya. Nah, sebentar. Oke. Oke, thank you buat semua yang udah hadir ya. Ya rapi lah ya kalau misalnya buat live karena ya untuk publik ya jadi kita harus sedikit banyak ya eh, rapi-rapi ya. Jadi hari ini kalau kita lihat IHSG ya saya nggak tahu kamu bilang IHSG itu crash atau enggak, tapi at least saya tahu ya Big Bang crash ya. Tapi Big Bang sudah crash berapa minggu lalu ya. Kita lihat bahwa 1 bulan dia crash 15% ya. Turun 1 bulan 15% itu cukup signifikan untuk saham ya. Kemudian BBCA juga sama ya. Semua ini terjadi sebenarnya ya bukan saya mau bilang bahwa oh saya mengakui bahwa saya hebat gitu ya dan sebagainya. I don't think so ya sebenarnya nggak juga ya karena sebenarnya prediksi-prediksi seperti ini adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan sendiri ya. Kenapa? Karena saya sudah mencontohkan contohnya di tanggal 28 Agustus itu saya sudah melihat kan bahwa alasannya itu adalah satu likuiditas global itu menunjukkan kontraksi ya selama bulan September dan Oktober ya. Jadi probabilitasnya besar untuk terjadi crash gitu ya karena ada kontraksi dari likuiditas global ya. Seperti apa sih sebenarnya makna dari likuiditas global ya? Likuiditas global itu artinya uang di market ya sebenarnya. Entah itu dalam bentuk yang tersimpan dalam bank ataupun uang bebas atau excess liquidity atau likuiditas bebas di market, semuanya itu kita sebut sebagai likuiditas global. Ya, di mana likuiditas global ini eh, adalah sesuatu yang kita pakai untuk menilai apakah market bisa mengapresiasi suatu aset atau tidak. Ya. Jadi seperti andai kata kalau misalnya orang jualan barang, barangnya itu eh, laku atau enggak itu kan tergantung sama apa namanya strata marketnya ya. Kalau kamu jualan sama orang yang istilahnya kelasnya atas gitu kan uang mereka lebih besar ya otomatis harganya juga naik kan sama ya. Jadi ketika likuiditas itu kontraksi kamu nggak bisa jual mahal. Ya akibatnya apa? Biasanya terjadi penurunan pada nilai aset-aset ya. Misalnya kita bisa lihat contohnya Bitcoin ya. Bitcoin ini sangat sangat apa namanya sangat-sangat terkait sama likuiditas global ya. Dia turun ketika likuiditas global kontraksi. Ketika likuiditas global naik dia naik ya. Simple ya karena ada uangnya. Jadi ada apresiasi dari market ya terhadap aset-aset tertentu. Salah satunya adalah Bitcoin maupun saham ya. Sebenarnya saham juga kurang lebih sama eh, dan apa namanya saham-saham itu juga diapresiasi yang menggunakan uang atau likuiditas itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya tesis excess liquidity ini adalah sesuatu yang bisa dikerjakan semua orang, ya. Asal mereka sadar dan mengerti bagaimana cara membaca makroekonomi dengan baik, ya. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi adalah ya satu suku bunga ya yang sudah eh, sebenarnya sudah cut ya, tapi kalau kita lihat sebenarnya efek dari cut rates itu tertunda ya. Artinya kalau misalnya cut rates-nya kemarin di bulan September, berarti efeknya kurang lebih 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Jadi kita nggak akan bisa melihat itu efeknya ya. Jadi kalau kalian beranggapan bahwa akan bullish gitu ya setelah cut rates, nggak make sense ya, nggak make sense sama sekali. Karena ketika rate cuts yang terjadi itu adalah apa namanya likuiditas bank meningkat gitu ya. Kemudian likuiditas secara umum masyarakat juga meningkat. Tapi meningkatnya tuh bagaimana sih? Contoh ya, misalnya kamu punya KPR di kreditnya itu di 8% ya, terus turun karena cut itu jadi 7,75 misalnya seperti itu ya. Jadi kamu punya
uang lebih nih untuk belanja, ya, uang lebih untuk belanja karena kreditnya itu tidak dipakai untuk bayar, uangnya tidak dipakai untuk bayar kredit, ya. Itu yang terjadi, likuiditas meningkat. Tapi kan dia butuh waktu, ya. Kapan sih deadline kredit kamu yang selanjutnya, gitu ya. Nah, ketika deadline kredit kamu selanjutnya itu kamu nggak bayar lebih, gitu ya, kamu bayar lebih kurang, gitu ya, maka di situ akan tercipta suatu likuiditas bebas, ya, seperti itu. Jadi itu takes time. Ya, jadi jangan lihat sesuatu seperti cut rates itu terjadi pada saat itu. Ya, tapi memang ada short term effect-nya. Tapi short term effect itu hanya sentimen, ya. Tetapi secara fundamental, eh, cut rates ataupun efek-efek dari monetary policy maupun fiscal policy itu pasti berdampaknya itu eh, gradual, ya, delayed, ya, atau tertunda, ya, seperti itu. Kemudian neraca perdagangan gitu ya, neraca likuiditas juga menurun, ya, RRP itu hampir habis, ya, di mana cadangan likuiditas dari apa namanya US itu udah mau habis, ya. Kemudian TGA juga meningkat, ya. Treasury General Account artinya apa namanya dari Amerika, pemerintahnya menyerap likuiditas dari market. Fed balance sheet juga terkontraksi, artinya menyerap likuiditas dari market, ya. Jadi kalau secara short term ini merupakan suatu indikator short term bearish, ya. Kemudian global liquidity yang efeknya mid to long term itu juga sedang kontraksi, ya, seperti yang tadi kita lihat di sini contohnya, ya, seperti itu. Kemudian aliran modal ke emerging market itu sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan ETF itu meningkat, ya. Contohnya EIDO, ya, dengan eh, apa namanya emerging market, oh, sorry, emerging market EM future contract emerging market dari ETF itu memang meningkat. Saya setuju. Cuman problemnya mereka akan mengincar sektor-sektor dengan growth yang tinggi, ya, bukan sektor dengan growth melambat seperti di Indonesia, ya. Ya, kita jujur-jujuran aja, ya, sebenarnya PMI kita itu masih dalam tahap pemulihan, ya. Kalau kita lihat di sini, manufacturing kita itu kontraksi di bulan April, Mei, Juni, yang kemudian tercermin dalam bulan Oktober ini. Ya, Oktober, kemudian November dan Desember, tetapi akan pulih nanti di bulan Januari, Februari, Maret, ya, seperti itu. Sehingga walaupun ada aliran dana masuk ke emerging market, itu tidak masuk ke Indonesia. Ya, mostly mungkin ke yang apa namanya emerging market yang lebih growth, ya. Eh, ini terlihat dari Eido yang juga turun, ya. Nah, Eido yang cenderung turun, ya, di sini artinya, ya, aliran dana juga turun, ya, seperti itu ke market Indonesia, ya. Secara umum sebenarnya ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang diinvestasikan oleh asing, misalnya seperti big banks gitu ya, dan juga beberapa sektor komoditi yang dominan foreign, consumer dan sebagainya itu juga kurang apresiasi. Ya, tetapi dalam konteks kurang apresiasi ini kita harus melihat secara mikro gitu ya. Apakah ada perubahan fundamental pada perusahaan-perusahaannya sehingga yang signifikan gitu ya, sehingga kita bisa memilih turnaround tesis yang bagus, ya. Ketika tidak terjadi suatu perubahan fundamental yang terlalu buruk di suatu saham, maka di situ merupakan suatu kesempatan. Karena ini merupakan real undervaluasi yang underapresiasi. Ya. Contohnya adalah di big banks, ya. Kita melihat bahwa contohnya di BBCA, ya, growth-nya itu masih, ya, single digit, ya, masih tumbuh di atas growth rate daripada pertumbuhan uang di Indonesia, di dunia, ya. Nah, pertumbuhan uang di dunia itu sebesar 8%, ya, kalau teman-teman mau tahu. Jadi kalau kalian mau jadiin suatu target, itu di 8% plus, ya, kalau dirupiahkan. Ya, jadi nih, ya, perubahan dari tingkat jumlah uang itu akan tumbuh dalam 20 tahun belakang ini adalah sebesar 8%. Artinya seluruh barang terhadap uang itu akan tumbuh gitu ya sebesar 8% rata-ratanya gitu ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi base case valuasi yang biasanya saya pakai di Go Invest, ya, dan beberapa fund yang saya urus, ya, seperti itu. Jadi harap
apa namanya, maklum ya ketika, kondisinya memang jelek ya pada saat bulan Oktober, September, Oktober ya. Dan juga sebenarnya kalau kita lihat, sedikit banyak ya, kontraksi dari, ekonomi ini mengganggu ya stabilitas dari politik ya. Kemudian, kenapa? Karena ya simpel ya ketika semua orang kesusahan ya, mereka akan lebih, istilahnya mudah untuk protes ya, stabilitas politik dan sebagainya itu akan terganggu. Ya, ini juga kita lihat ya, misalnya di krisis-krisis lalu ya. Kejatuhan di Orde Baru juga terjadi karena krisis Asian crisis ya. Itu juga terjadi karena krisis ekonomi yang sama. Bukan sama, deng. Ya, kurang lebih karena krisis ekonomi. Jadi kita harapkan tidak terjadi demo dan sebagainya lagi, tapi memang kondisinya prone to ya untuk stabilitas politik karena mulainya dari ekonomi rata-rata biasanya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kelanjutan dari tesis exit yang tadi ya supaya teman-teman juga bisa memperkirakan ya kira-kira seperti apa. Tadi saya udah bilang bahwa PMI kontraksi ya di bulan Oktober ini gitu ya. Kemudian eh, head rate cut itu sebagai momen exit liquidity terjadi gitu ya. Dan apa namanya strategi defensifnya adalah kita kurangi exposure di saham dan kripto sebelum pertengahan September ya, sebenarnya. Tetapi yang terjadi justru malah kenaikan yang luar biasa ya kalau nggak salah hype ya. Ini memang suka terjadi ya. Itu namanya blow off top ya. Kita lihat bahwa Bitcoin itu running ya sampai ATH lagi gitu ya. Contohnya ketika di awal Oktober ya, tetapi dia akhirnya jatuh lebih rendah daripada atau balik lagi ke fundamentalnya di bawah apa namanya posisi yang memang seharusnya ya kondisi yang seharusnya secara fundamental makro. Ya, kemudian IHSG pun sama ya. Kalau kita lihat IHSG berpesta ya selama apa namanya? Nah, ini selama September ya, September gitu setelah jatuh ketika demo kemudian IHSG berpesta dan sekarang mulai stall ya, mulai turbulence ya. Mulai turbulence dan mulai jatuh ya seperti itu karena memang sesuatu yang tidak tidak istilahnya tidak disupport oleh fundamental yang baik ya, fundamental makro yang baik, maka dia memang tidak punya ketahanan yang signifikan ya seperti itu. Ibarat kita punya kapal yang bagus ya satu, terus kondisi makronya jelek ya maka di situ eh, headwind ya atau misalnya makro itu adalah angin ya, angin besar gitu ya. Kalau ada badai gitu ya, kapal sebesar apapun tuh pasti akan goyang ya. Namanya juga badai ya gitu ya. Ketika apa namanya badai, pesawat sebesar apapun itu pasti goyang. Ya mau Boeing 787 gitu ya atau Airbus ya A380 dan sebagainya itu pasti goyang ya. Ketika headwind-nya atau kondisi makronya itu dalam keadaan yang kurang baik ya. Jadi penting bagi kita untuk tahu gitu ya. Pentingnya untuk apa sih? Apakah untuk menghindari badai tersebut? Enggak ya. Sebenarnya ketika badai itu terjadi, justru di situ adalah suatu buying opportunity yang sangat baik ya. Ketika kita melihat ada tidak ada perubahan struktural pada pesawat tersebut atau kapal tersebut. Ya, artinya kita masih tetap bisa melanjutkan perjalanan ya dalam badai ketika pesawat tersebut itu masih baik ya. Tetapi kalau pesawatnya atau kapal atau kendaraannya itu nggak baik, kita akan bisa melihat dia akan hancur dalam badai. Ya. Makanya ketika kalian mulai berpesta dengan emiten-emiten zombie gitu ya, yang kurang jelas gitu ya, beberapa emiten yang apa namanya dikabarkan backdoor listing atau terjadi sesuatu corporate action tertentu, right issue tertentu atau di apa namanya lakukan sesuatu itu bisa jadi merupakan suatu exit strategi ya. Belum tampak fundamental realnya ya yang memang menghasilkan cash flow yang baik gitu yang menghasilkan pendapatan yang baik. Jadi emiten-emiten tersebut mungkin tidak akan bertahan ya mungkin tidak akan bertahan
dalam kondisi badai. Ya, jadi utamakan pada saat ini koleksinya justru di emiten-emiten dengan apa namanya, emiten-emiten dengan fundamental yang baik. Ya, karena kita bertahan dalam badai. Ya, seperti itu. Kemudian exit thesis sudah berjalan gitu ya. Teman-teman perlu tahu bahwa eh ya, kalau di Go Invest mungkin saya akan lebih detail menjelaskan ya, tapi saya juga menjelaskan kok sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sesi 1, 2, 3 ya, 4. Cuman problemnya eh di Go Invest kita ada modul yang menjelaskan semua itu gitu ya, sehingga pemahamannya akan lebih dalam gitu ya. Tapi kontraksi likuiditas itu memang tertinggi ya, maksimum itu di tanggal 16 sampai 26 Oktober. Ya, sebenarnya penumbranya atau puncaknya itu di tanggal 21 atau sekitar 22, 21 Oktober ya. Cuman secara statistik ya, kalau saya ukur, sebenarnya kita punya nilai toleransi error itu sekitar plus minus 5 hari ya. Dengan gitu berarti kita bisa ukur kurang lebih ya mungkin crash atau apa namanya kejatuhan market itu akan berada pada tanggal 16 sampai 26 Oktober. Ya, ini sudah bisa diperkirakan sejak sebenarnya sejak Agustus ya, sejak saya posting ini. Ya, cuman saya detailkan waktu itu di Go Invest itu tanggal 11 September. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini merupakan sesuatu yang teman-teman sendiri bisa prediksi gitu ya. Dan saya nggak bilang harus ikut saya gitu ya. Saya udah ajarin semuanya. Saya udah berikan conviction-nya kepada teman-teman. Tinggal teman-teman lakukan atau enggak. Ada yang percaya, silakan. Ada yang enggak, silakan. Dan saya kalau disuruh membuktikan, buat apa? Karena bagi saya tidak ada nilainya membuktikan itu. Ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke gimana sih tesis lifetime-nya gitu ya. Sebenarnya selain di stock market juga Bitcoin dan Ethereum merupakan salah satu proxy yang kita bisa masuki gitu ya. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin masih belum mengenal kripto, I think better kamu nggak usah dulu invest di BTC dan ETH karena waktunya yang sangat sempit untuk belajar BTC dan ETH ya. Kecuali kalau kamu mau beli terus tutup mata gitu ya. Tapi saya yakin pasti toleransi risiko kalian akan sangat jelek ya ketika melihat eh, Ethereum bisa turun 20% dalam sehari atau 10% dalam sehari. Dalam beberapa menit bahkan ya. Itu berbeda dengan saham yang mungkin ada halt-nya gitu ya. Ada ARB nggak bisa lebih bawah lagi. Ini benar-benar literal bisa jatuh ke bawah-bawah ya sampai nol. Ya, jadi risikonya memang lebih besar. Jadi perlu keyakinan atau conviction dan pengetahuan yang lebih untuk Bitcoin dan Ethereum. Ya, seperti itu. Tapi di stock market mungkin teman-teman udah lebih paham ya karena ini kan dari kebanyakan dari stock bit ya. Nah, ketakutan yang berlebihan ya itu menyebabkan aset-aset itu misprice ya. Sudahlah likuiditas turun gitu ya. Kemudian orang pada takut dan melakukan CL ya. Di sini merupakan suatu kesempatan kita untuk istilahnya membeli ya daripada beberapa saham ya. Memang kita bisa lihat bahwa banyak pilihan saham ya dan saya yakin hampir semua misprice semua ya rata-rata. Kalau consumer juga rata-rata misprice gitu ya. Kemudian big banks juga misprice gitu ya. Commodity rata-rata misprice walaupun ada yang overvalued gitu ya. Tapi kita bisa lihat bahwa kurang lebih apa yang kita beli di saat ini bisa jadi emas ya di kemudian hari gitu ya. Kemungkinan besar ya karena likuiditas yang memang lagi bottom ya secara global ya, short term, mid to long term semuanya pada bottom ya. Kemudian fear juga memuncak ya pada semua pada tingkat global itu Indonesia juga ya. Jadi sekarang relatively menurut saya bottom ya, relatively dalam jarak sampai akhir Oktober mungkin bottom seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, alasannya itu adalah forward liquidity ya. Kan teman-teman kan pasti ketakutan yang teman-teman dapat ketika pengen membeli suatu aset itu adalah dia terus turun ya. Apakah demikian itu benar ya? Apakah asetmu akan turun? Ya, jawabannya itu sebenarnya bisa kita lihat apakah uang yang mengapresiasinya itu akan turun ya. Uang yang mengapresiasinya dalam tingkatan global ya ini keep expanding ya.
Di sini kita ada di sini ya. Kondisinya kita lagi di bottom sebenarnya relatif ya. Walaupun di sini lebih bottom ya. Tapi kalau secara relatif kita lagi di bottom ya dibandingkan sebelumnya. Kemudian forward liquidity index-nya kita akan ekspansi ya likuiditas kurang lebihnya di Q1 tahun 2026 ya. Ekspansi likuiditas ini akan mengerek harga dan mengerek produktivitas atau mengerek pendapatan ataupun laporan keuangan dari banyak aset di stock market maupun di komoditas ya. Jadi yang kita harapkan itu adalah apresiasi aset-aset ya. Apresiasi aset ini didukung oleh ya likuiditas yang expanding ya. Ketika uang banyak, orang bingung mau naruh uang. Bahkan gold pun bisa jadi terlalu penuh ya untuk dibeli ya. Sehingga mereka akan cenderung untuk mengapresiasi saham-saham walaupun dia undervalued, walaupun dia underperform ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi memang kalau dibilang semua akan jadi emas, tapi kita problemnya nanti ketika buran terjadi itu adalah memilih proksi terbaik, memilih kapal terbaik. Ya. Kalian bisa bertesis macam-macam, terserah ya. Mau misalnya WiFi dengan ekspansinya luar biasa itu juga boleh. Mau data dengan data center kayak FTTH dan lain-lain terserah ya. Sebenarnya kalian bisa bertesis apapun, tapi ingat selalu apa namanya lihat gitu ya eh apa namanya kira-kira membuka peluang membuka cakrawala kita apakah ada peluang lain ya yang lebih baik daripada tesis yang sudah-sudah ya itu kan suatu tesis yang istilahnya sudah ke unlock ya artinya kalau saya diajarin sama Prof. Kalimasada ya atau banyak sih sebenarnya bukan hanya Prof. Kalimasada tapi Raul Paul dan sebagainya ketika semua orang tahu tesisnya apa dan sudah tahu valuasinya gitu ya maka itu udah basi ya bukan alfa lagi gitu jadi menurut saya kamu lebih baik gitu ya cari proxy yang memang belum diketahui banyak orang gitu ya ataupun yang diprediksi akan naik gitu ya daripada mencari yang sudah-sudah gitu ya walaupun menurut saya masih tetap baik ya emiten-emiten tersebut dan menurut saya masih bisa dikoleksi ya cuman kita harus lihat proxy yang the next thing ya the next thing seperti apa ya itu yang saya coba untuk teorikan dalam apa namanya buying a lifetime thesis ini di mana saya melihat memang eh, sektor yang terlalu underapresiasi fear-nya terlalu tinggi diremehkan ya bahkan diremehkan ya itu adalah big banks ya sebenarnya big banks ini kalau kita lihat ya kondisinya itu dalam keadaan yang pemulihan yang sangat baik ya. Sini kita lihat forward liquidity itu bahkan berada di atas nilai normal udahan ya sebenarnya. Tapi memang harga daripada big banks itu lagging terhadap liquidity ini gitu ya. Keterkaitan antara likuiditas dan juga apa namanya likuiditas bank ya dan juga performa bank itu sangat tinggi ya. Ini kita bisa lihat dari grafisnya aja sangat tinggi ya korelasinya. Jadi kita bisa ekspektasi gitu ya bahwa sangat mungkin gitu ya Big Bang ini akan terapresiasi performanya bukan akan meningkat performanya gitu ya mungkin kurang lebih paling tidak kita akan mendapatkan di Q2 ya. Tapi teman-teman mesti tahu ya bahwa biasanya apresiasi itu datang lebih awal ya daripada apa namanya performa yang terjadi ya. Jadi performa bisa aja gitu ya naik istilahnya belakangan, tapi dia akan diapresiasi dulu karena sudah diprediksi bahwa banking akan membaik seperti itu. Ya, jadi mungkin ya menurut saya kembali lagi seperti Big Bang tesis sesi 1 dan 2 kita akan bisa melihat bahwa for liquidity-nya ini kan membaik ya. Kemudian dari global liquidity juga expanding ya ditambah dengan PMI kita pulih ya. PMI kita pulih mungkin di mulai bulan Januari ya. Tapi di Desember kita akan bisa melihat apa namanya sebenarnya eh, likuiditas ini itu adalah likuiditas yang organik ya. Yang tadi saya tunjukin mana sih? Lupa. Oh ini. Ini ada likuiditas yang organik yang tumbuh dari kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal ya. Kemudian
meningkat gitu ya. Tetapi ada yang anorganik ya, seperti suntikan Pak Purbaya 300T. Itu akan muncul mungkin 3 bulan setelah diluncurkan ya. Jadi kemungkinan di bulan Desember ya. Jadi kita akan bisa melihat mungkin apresiasinya itu akan tumbuh di bulan Desember juga ya. Jadi saya harap mungkin kita akan melihat rebound yang cukup signifikan pada Big Bang itu mungkin di bulan Desember ya, berdasarkan data yang ada. Ya, kemudian ditambah dengan ya tadi ya, yang organik aja udah naik ya seperti itu. Ditambah dengan global liquidity yang naik ya dan terapresiasi terus. Kemudian ini yang juga menarik seperti yang kalau teman-teman belum lihat cara memvaluasi Big Bangs, mungkin teman-teman bisa lihat di video sesi 3 ya atau 2 saya lupa. Di antara sesi 2 atau 3 itu saya membahas gimana sih bank itu divaluasinya. Kurang lebih bank itu divaluasi berdasarkan PE yang historical ya. PE yang historical. Kemudian selain Big Banks, menurut saya proxy yang baik juga adalah komoditas ya, karena komoditas ini sangat tergantung sama siklus bisnis ya, di mana siklus bisnis ini akan dimulai dari pertumbuhan likuiditas dulu ya, yang tadi saya bilang ya, siklus bisnis akan dimulai dari pertumbuhan liquidity ya, ya, kemudian diikuti dengan pertumbuhan produktivitas ya, sebenarnya produktivitas akan membaik ya kurang lebih nanti di bulan mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi ya November atau Desember kemudian kita akan bisa melihat membaik. Di situ akan terlihat apresiasi terhadap stock market ya terutama stock market emerging market ya dan juga stock market yang non growth ya biasanya keterkaitan antara PMI ISM ini itu lebih erat terhadap sektor-sektor yang fundamental ya, dibandingkan sektor-sektor yang hypergrowth seperti Nvidia dan lain-lain. Sedangkan Nvidia dan teman-temannya mungkin akan cenderung stagnan ya, karena likuiditas akan mengalir ke sektor-sektor menghasilkan produktivitas real ya seperti itu. Lalu apa lagi? Nah, sektor komoditas itu naik itu karena produktivitas meningkat ya. Jadi dalam keterkaitannya kita akan bisa melihat secara siklikal ya, seperti CPO gitu ya, dia akan memuncak harganya ketika siklusnya peak ya. Ini juga ya ketika COVID ya siklusnya peak, nikel juga sama ya. Nikel juga tapi sempat di sini karena ini ada krisis di China ya kalau nggak salah, saya lupa tahun 2018 apa 2016 gitu ya. Jadi nggak terlalu naik gitu ya karena permintaan memang besar komoditas di Cina ya tetapi pada intinya hampir seluruh siklus itu sangat tergantung sama apa namanya produktivitasnya daripada US dan juga global ya di sini kita bisa lihat bahwa sekarang kita berada dalam posisi apa mungkin kalau teman-teman lihat ada banyak sekali influencer yang bilang ini kita udah di top ya top dan sebagainya menurut saya kok nggak di top ya. Menurut saya ini lebih pada di bottom ya. Kalau kita lihat secara siklus ekonomi ya, sekarang kita lagi di bottom ya. Dengan produktivitas yang meningkat, unemployment yang melonjak gitu ya, tapi mulai membaik ya. Jadi topnya dari mana? Gitu. Saya masih belum paham topnya di mana. Karena semua data makro menunjukkan bahwa at least kita dekat dengan bottom, maybe ya kita bisa turun lagi nggak tahu ya. Tapi at least kita dekat dengan bottom dibandingkan dekat dengan top ya kan? Dibandingkan dekat dengan top kita dekat dengan bottom. Apakah dia akan turun ke bawah? I don't think so karena likuiditasnya ekspansi ya. Likuiditasnya tambah ekspansi lagi gitu. Jadi ketika ada yang bilang bear market, bear whatever it is gitu ya. Sejak setahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. I don't think data itu mensupport bear market ya. Karena kita udah di bear market. Gitu. Karena kita sebenarnya sudah 3 tahun ini bear market. Jadi jangan kira kita kenapa IHSG itu selama 3 tahun 4 tahun ini sideways ya karena memang kita di bear market ya likuiditas nggak ekspansi ya kalau teman-teman lihat nih dalam 3 tahun tuh likuiditas tuh nggak ekspansi nih.
dari tahun 2022. Ya, ini saya hapus saja IHSG-nya. Nih. Dari tahun 2022 ya. Nah, sampai tahun 2025, ini baru ekspansi di tahun 2025 likuiditas. Ini nggak ekspansi sama sekali. Ya. Jadi kita udah bear market kemarin. Setelah COVID tuh bear market itu. Ya, cuman mungkin nggak kerasa karena kita negara komoditas. Komoditasnya terapresiasi kan, karena perang Ukraine dan sebagainya gitu ya. Kita di tahun 2022, 2023 kita buruan call ya, call. Ingat nggak call naik gila-gilaan itu pada tahun itu kalau kita lihat PTBA aja gitu ya, kasih dividen 1.000 ya. Nah ya tuh ya betul ya benar ya. Ini kita nggak kerasa. Nah, terus nanti di tahun 2024 itu banking ya. Bankingnya, oh ini harusnya masuk ya banking. Mana banking? Mana nih? Lama nih bankingnya. Lanjut. Nah, ya banking ya. Terus habis itu kita ngalamin apa? Konglo ya. Konglo, BR Brand. BRPT. Iya, tuh kan. Tuh. Jadi kita nggak kerasa bahwa kita nih udah di bear market. Karena cyclical jalan semua ya. BRI jalan gitu ya. Kemudian Konglo covering gitu ya. Commodity covering ini kan sebenarnya turun nih. Sebenarnya crash kan kita. Cuman kita kerasanya nggak crash. Kenapa? Karena komoditas kita bagus coy. Kita tuh termasuk resilient ya. Karena apa? Karena ya kita ada backupnya. Kalau finance turun, komonya jalan ya. Kalau komonya berhenti, balik ke finance. Karena krediturnya finance rata-rata komo ya gampang. Nah, komo terus habis itu komonya turun ya, ya mulai mereka ekspansi dengan konglo-kongloan ya. Seperti itu aja terus ya. Sebenarnya play-nya tuh dari sejak tahun 2011 itu kurang lebih sama ya guys. Begitu aja. Tapi kalau ditarik itu sebenarnya kalau kita nggak pintar dalam mengelola investasi kita, kita pasti akan merasa bahwa kita ketinggalan gitu ya. Bukan nggak pintar sih. Tapi kalau kita istilahnya average ya, rata-rata gitu ya, ngikutin IHSG gitu ya. IHSG itu sama gitu ya, persis kayak likuiditas, ya kan? Sama kayak likuiditas, persis kayak liquidity. Ya. Jadi kalau ada yang merasa bahwa dia gagal gitu ya di stock market sejak tahun 2022, itu bukan masalahmu ya, tapi masalah sebagian besar investor. Ya, pasti kalah. Ya, kecuali dia memang paham misalnya sectoral cycle ya tadi kita bisa lihat finance apa namanya? Commodity to finance gitu ya, finance to Konglo dan sebagainya. Ya, seperti itu. Hyper growth yang sorry. Yang terakhir itu hyper growth guys, salah. Jadi sektor-sektor hyper growth ya. Karena sudah terjadi peningkatan likuiditas, likuiditasnya ini bingung mau kemana. Ya, kalau nggak salah saya udah pernah bilang di Global Market Outlook ya. Tahun kapan ya? Tahun ini kok. Tahun ini kapan ya? Saya kasih webinar itu lupa saya. Pitch deck saya mana ya? Lupa saya. Hmm, ini ya, Global Market Outlook 2025. Jadi ketika likuiditas meningkat, ya, kemudian conclusionnya ada nggak ya? Saya lupa. Nah ini. Nah kalau misalnya kalian mau betting on the long run, memang finance sector ya. Nah balance port ini persis kan? BTC and gold. Ya BTC dari tahun ini udah naik 2 kali. Ya gold naik 50%. Growth thesis, finance belum. Ya finance memang akan menyusul. Ya kalau long run ya. Udah saya sebutkan ya di sini.
gitu. Jadi ketika likuiditas meningkat tapi pilihannya sedikit ya. Bayangkan kamu sebagai seorang fund manager ya. Kemudian kamu melihat banking itu masih jelek growth-nya ya, masih negatif tuh single digit. Terus kamu melihat WiFi yang growth-nya triple digit. Kamu pilih yang mana? Pilih growth thesis. Kamu punya uang banyak tapi kamu pilih growth thesis dong. Kenapa? Karena inflasi itu masih di 3% plus ya. 3% plus plus 8% depresiasi currency atau fiat ya. Jadi sekitar 11% apa namanya risk free diskonnya ya. Jadi setiap tahun itu uang kita berkurang 11%. Berkurang 11%. Jadi kamu apakah milih Big Bang sebagai fund manager? No. Ya, kamu akan pilih gold ya karena itu 1 banding 1 dengan uang ya gitu dengan value. Pilih BTC ya juga. Lalu pilih growth thesis ya. Growth thesis ya contohnya kayak BRPT, eh Brand ya dan sebagainya, Pejeo, WiFi gitu yang growth-nya tuh triple double digit ya. Karena simply we must beat 11% ya. 11%. Ya, ini adalah tesis yang di tahun ini. Ya, sedikit menjelaskan tentang itu. Jadi jangan jangan terlalu jangan menyerah ya. Kalau kata jadi saya punya member tuh lucu-lucu ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu kita sangat akrab sampai kita kadang-kadang menciptakan suatu apa namanya suatu ya kalau boleh menyerah jangan ya guys. Jadi ini akibat sering CL mungkin ya. Terus habis itu ya udah kalau misalnya kalah boleh gitu ya, tapi menyerah jangan. Kenapa? Karena ini namanya investment itu kamu perjalanan long journey-nya tuh justru kegagalan itu banyak ya. Apalagi memang prone to gagal ya. Kondisi 3 tahun ini prone to gagal. IHSG aja segini ya. Sideways wajar. Kenapa? Karena likuiditas nggak expanded. Likuiditas nggak expanded gitu ya. Jadi sektoralnya rotasi. Ya bayangkan nih uangnya stuck ya. Jumlah uang itu stuck. Jumlah uang 10 juta. Terus kamu disuruh invest ke Indonesia. Ya. Jumlah uang stuck berkurang ya. Stuck berkurang. Terus kamu suruh invest ke Indonesia. Yang terjadi apa? Kamu pindah-pindahin kan? Ya ke ke ini dulu deh. Ke apa namanya? Ke lagi naik nih PTBA gitu ya. Karena call harganya 200 pindah ke PTBA. Lalu habis itu ya udah tarik uangnya. Tarik uangnya. Oh ini banking naik nih gitu ya. Karena akibat dari komoditi boom. Ya. Pindah ke big banks. Big banksnya tiba-tiba jadi single digit ya. Kemarin di tahun itu kan tiba-tiba di sini single digit kan. Pindah semua keluar. Pindah kemana nih? Oh ya, hypergrowth, hypergrowth. Karena uangnya nggak nambah. Tapi yang terjadi sekarang kita bisa lihat bahwa sebenarnya sektor kita ekspansi. Ya. Secara IHSG benar ini ekspansi. Karena ada likuiditas yang meningkat, pasti ATH lagi. Uangnya tambah banyak gitu ya. Jadi apresiasinya juga, uang yang masuk juga tambah banyak sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi mengakibatkan apresiasi walaupun sektoralnya lebih ke hypergrowth gitu ya. Apakah ini akan ATH lagi pertanyaannya? Ada yang bisa jawab? Coba saya lihat. Apakah ini akan ATH lagi? ATH ya. Clear ya. Tuh. Dari sini dia masih expanding lagi. Masih terus naik. Jadi apresiasinya nanti akan kemana? Ke seluruh sektor ya. Karena ekspansinya begitu luar biasa. Tapi kita harus milih ya sektor yang akan membaik ya, akan membaik. Salah satunya adalah sektor yang banking yang under valuation gitu ya. Kemudian komoditas yang juga akan naik ya karena ekspansinya. Ya, jadi eh, ya beda sih sebenarnya cara pandangnya. Kalau kita komoditas kita mengincar ekspansinya ya. Kalau banking kita mengincar bahwa dia akan berbalik arah, balik normal lagi. Balik normal lagi dan tumbuh double digit lagi. Ya. Jadi inilah yang ketakutannya. Teman-teman kan takut pasti kan.
Beli nggak ya? Beli nggak ya? Gitu. Karena takut turun lagi. Ya. Tapi kalau kita explore kayak gini, kita akan bisa lihat, oh, ternyata by data kita kena TH lagi loh. Kita akan tambah naik. Ya. Jadi yang dibilang Pak Purbaya mungkin targetnya terlalu tinggi ya, mungkin 38.000, I think masih lama lah ya. Mungkin sudah selesai menjabat, saya juga nggak tahu dia berapa tahun ya. Mungkin sudah selesai menjabat. Tapi at least eh, kalau dia bilang naik, saya setuju. Ya, saya setuju akan naik. Ya, jadi memang kondisinya bottom out ya, atau bottom cycle ya sekarang. Ya, menurut saya ya, berdasarkan data yang ada. Ya, seperti itu. Jadi, kalau ragu untuk membeli, kamu gimana sih? Kamu mau tangkap bottom atau top itu gimana sih? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Pengalaman saya tuh susah ya tangkap bottomnya. Topnya juga susah nih. Kalau kamu lihat nih topnya nih bingung kan nangkap top. Ini kelihatannya gampang kan? Kelihatan, oh ini topnya di sini. Oh, gue jual sini. Ini topnya di sini. Ah, gue jual sini. Topnya di sini. Ah, gue jual sini. Ternyata masih lanjut. Tapi ya nggak apa-apa. Eh, Gimana kalian mau tahu dia top? Misalnya gini deh. Paling gampang aja kalau kita lihat masa lalu terus kita tutup mata dari data masa depannya. Seperti itu. Susah ya, dapetin top dan bottom itu susah. Literal susah ya. Jadi ini saya contohin PTBA. Nah ini PTBA ini kan cyclical ya kelihatan ya. Dia nggak bergerak dari range-nya. Cyclical ganti-ganti, ganti-ganti. Ya, terus habis itu kita lihat di sini. Nah ini, lah ini persis. Oh, gua tahu ini topnya di mana, Pak. Di sini topnya, di sini topnya, di sini topnya ya, di sinilah gitu ya. Tapi kalau teman-teman replay, teman-teman balik arah, gitu. Start new, start new. Nah, misalnya teman-teman ambil di sini. Ayo loh, topnya di mana? Nih, ini top kah? Oh, ini top nih. Naik lagi dia. Naik lagi. Susah kan? Susah. Kalau saya tahu ya, kalau saya punya data masa depan, oh gampang saya bikin topnya. Ya. Tapi kalau saya berdiri di masa lalu itu, nggak bisa saya ngelamalin top. Sesusah itu, guys. Top itu susah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bottom itu bisa diramalin? Nggak bisa juga. Nih, misalnya saya di sini nih. Loh, ini bottom ini. Terus saya beli. Ya, oke. Seperti prediksi saya kan di bulan April atau Maret itu kan bottom kan? Ini saya pop saya loh. Karena saya juga prediksi bottomnya tuh harusnya di bulan April atau Maret ya. Bisa jadi salah juga kayak sekarang. Tapi apakah eh, apa namanya keputusan itu salah? Enggak juga ya. Misalnya kita beli di sini bottom. Oh, ini bottom, Pak, gitu ya. Pertanyaannya ini bottom kan? Oh, turun lagi. Terus habis itu turun makin turun. Tiap hari tambah turun ya. Turun aja. Nah, ini bottom ini. Ternyata turun lagi ya. Terus saja gitu ya. Ini kita cepetin ya 10 kali. Ya, misalnya. Tuh. Oh, beli di mana? Di sini, ini bottom ya. Nyata nggak lo? Coba lihat. Nah, nggak kan? Nggak bottom. Nggak bottom. Tuh. Nggak bottom. Kapan bottomnya, Pak? Pertanyaan gitu kan. Nggak bottom. Nggak bottom. Nah, ini bottom kayaknya, Pak. Gitu kan. Pertanyaan. Loh, kok ini udah top tapi di sini kan? Ya, ternyata nggak seperti itu ya. Nggak mudah ya. Catching the bottom and top is not easy. Ya, ini yang saya bilang. Makanya saya bilang kan salah satu insight saya 14 tahun tuh salah satunya ini. You don't need to take profit at the top and buy at the bottom. Insight yang mungkin teman-teman nggak ngalami karena teman-teman belum ngalami
dari tahun 2011, kalau saya dari 2011 ya. Sampai saat ini, saya tahu nggak mungkin, nggak mungkin saya bikin bottom dan top itu exactly itu very hard. Dan semua orang di financial market bisa salah dengan data saat ini. Tadi yang kita lihat kan, ya, ini misalnya kita tarik garis nih dari sini sampai sini, gitu ya. Oh ini bottomnya, gitu ya. Coba lihat bottomnya di situ, terus habis itu kamu reply, reply nih, ya gue reply lah gitu ya, start new. Di sini bottom, sorry. Nah ini bottom, enggak, ternyata lebih bottom lagi. It's very hard, hard case. Jadi memang salah satu, nah bottomnya di situ. Salah satu yang menarik itu adalah ketika kita mulai DCA dalam posisi yang memang bottom, kita anggap bottom, dan dia terus bottoming ke bawah, gitu ya. Itu kita tetap bisa lebih menang, ya, daripada orang-orang yang nggak take action sama sekali, ya, daripada orang yang zero growth, ya, zero position. Karena kita ngumpulin nih, tetet, 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 nanti dapatnya di mana? Dapatnya mungkin daerah-daerah bottom sebenarnya. Ya. Makanya saya nggak pernah bilang teman-teman untuk ya koleksi di tanggal 16 sampai 26 gitu. Saya bilang ya udah koleksi aja sampai akhir Oktober. Karena mungkin jaraknya Oktober ini rada-rada bottom lah gitu ya, kurang lebihnya. Tapi apakah bisa turun lagi? Ya bisa jadi, we don't know. Tapi at least kamu udah memposisikan diri dalam posisi yang memang undervalued dan juga secara makro lagi di bottom nih kira-kiranya gitu ya, seperti itu. Karena sangat susah ya untuk ngeramal topnya dan bottomnya tuh, lihat tuh. Topnya juga kamu nggak bisa ngeramalin. Ya, justru topnya susah juga. Ya, bottomnya mungkin lebih gampang ya menurut saya. Top itu susah. Karena biasanya saya tuh kecenderungannya sangat konservatif ya, sehingga saya TP duluan. Ya, TP duluan sebelum dia puncak. Seperti itu. Ya, jadi eh, makanya bagi saya ketika orang bisa memprediksi top dan bottom itu hoki aja. Hoki aja. Saya bisa prediksi crash, hoki aja. Buat saya hoki itu. Ya walaupun hokinya berkali-kali, tapi maksud saya nggak berani bilang bahwa 100% akan bottom, 100% akan top. Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Dengan data apapun nggak bisa. Yang korelasinya paling tinggi nggak bisa. Ya. Jadi kalau ada influencer, whatever itu, ya metodenya mau pakai bulan dan bintang atau apapun, terserah lah dia mau bilang apa. Tapi bagi saya itu sesuatu yang nggak reliable. Pasti ada salahnya, pasti ada salahnya. Wajar, ya, gitu. Dan harusnya eh, sebagai seorang eh, yang berada dan tahu persis yang terjadi di market itu nggak bisa diprediksi 100%. Harusnya kita tidak mengakui itu. Harusnya kita menganggap itu sebagai suatu yang kehokian, ya, kehokian. Ya hoki aja. Ya karena ya random walk ya, benar. Kalau teman-teman baca teori random walk, ya random walk sebenarnya. Cuman kita mencoba untuk memetakan. Ya. Kira-kira kita random walk-nya itu dalam posisi yang against us atau yang sejalan dengan kita. Ya, seperti itu. Dan sekarang kondisinya sejalan dengan kita. Ya, karena dari aspek fundamental mikronya baik murah gitu ya, big banks. Kemudian dari aspek apa namanya makro fundamentalnya juga baik gitu ya. Dalam kondisi bottom kurang lebih. Ya.
dalam kondisi sentimennya juga buruk sekali, ya artinya under apresiasi itu udah pasti dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya, terus nah, itu yang membuat menurut saya gitu ya, proxy dua proxy ini merupakan proxy terbaik ya, komoditas dan juga big banks ya. Bukan berarti yang lain nggak akan naik ya. Konglomerasi dengan corporate action juga pasti naik. Cuman nggak mungkin saya bilang satu saham gitu ya. Terus habis itu nanti pada kerumun ya. Saya soalnya beberapa kali mention saham itu besoknya udah sampai TP-nya, udah sampai udah sampai setengah fair value-nya udah. Jadi nggak bisa beli lagi. Jadi itu sangat susah bagi saya untuk nyebut lagi suatu emiten ya karena langsung terapresiasi ya besoknya ya. Dua udah berkali-kali ya. Kalau teman-teman nggak percaya, saya tunjukin. Ini tesis yang tadi ini ya. eh Mana nih CSRA ya AHAP belum sih. AHAP sebenarnya udah lama sih. KETR ya juga terbang STAA ya, dan lainnya ya sebenarnya. Itu semua langsung ya. Jadi saya udah nggak bisa nyebut lagi. At least kamu tahu, kamu tinggal memilih gitu ya. Kira-kira mana yang lebih cocok ya. Sektor nikel itu carilah yang ekspansi. Ya. Sektor apapun komoditas carilah yang ekspansi. Jangan cari sektor komoditas yang dia misalnya yang pendukung komoditi, misalnya suatu perusahaan emiten baru jualan kapal. Bukannya membeli kapal, dia jualan kapal. Karena utangnya besar nih, dia jualan kapal. Itu kan artinya dia tidak akan bisa memanfaatkan momentum dari eh, buruan dengan baik karena aset produktifnya berkurang. Ya. Misalnya ada emiten yang dia jualan tambang emasnya ke emiten lain, gitu ya. Ada kan, you know lah, gitu ya. Itu kan sesuatu yang mengurangi aset produktifnya, gitu ya. Dimana itu merupakan sesuatu yang saya nilai, mungkin kita juga nggak tahu keputusan manajemen di mana. Saya nilai merupakan suatu tindakan non strategis ya, malah tidak menguntungkan ya seperti itu. Kalau untuk sektor yang CPO misalnya, carilah sektor-sektor yang bisa memanfaatkan momentum dengan baik. Misalnya dalam dalam aset biologisnya itu masih dalam keadaan prime produktif ya. Jangan cari yang udah tua atau baru masa penanaman. Ya, kalaupun dia dalam kondisi tua atau masa penanaman, adakah dia mengakuisisi apa namanya perkebunan-perkebunan baru yang memang usianya dalam usia yang prime, misalnya seperti itu. Karena dalam seasonality sebenarnya CPO ini kondisinya setahun ke depan akan baik gitu ya. Ditambah dengan eh, apa namanya harga juga terapresiasi, kebutuhan akan CPO dalam negeri juga meningkat ya seperti itu. Jadi sebenarnya itu juga salah satu tesis CPO ya. Nikel itu lebih pada yang ekspansi ya. Banyak yang ekspansi. You tinggal pilih aja. Rata-rata nikel itu ekspansi sih. Jadi tinggal pilih. Menurut saya valuasi jangan pakai PI ya. PI yang sekarang ya. Pakailah PI di masa depan ya. Cara menghitung PI-nya itu bagaimana ya tinggal diprediksi kira-kira dia akan naik seberapa gitu ya dalam siklus perbandingan satu banding satu. Saya contohkan ya. Saya contohkan. Misalnya nikel. Nah, ini udah tadi saya jelasin juga sih di Go Invest ya. Jadi di sini kita bisa lihat kapan sih dia bottom ya, siklus bottomnya kapan. Ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa harga yang menunjukkan siklus bottom ya. Di sini siklus bottom ya, kurang lebih ya. Puncak ya, itu rata-rata di sini nih. Nah, dari sini kalian bisa memperhitungkan kira-kira dia ada di puncaknya itu di berapa. Nah, ini kan kelihatan kelihatan sekali puncaknya
di sekitar 29-30 ribu ya. Maka kalian bisa menghitung gitu ya. Terserah mau pakai bear assumption ya, asumsi bear market, asumsi yang istilahnya burannya bukan buran yang gede, itu misalnya di sini setengahnya ya. Ya kalau dia di harga 20 ribu berapa? Kira-kira asumsi earning per share-nya. Ya, kalau dia di 30 ribu berapa asumsi earning per share-nya? Ya, lalu ada asumsi optimis ya. Kalau teman-teman lihat, ya sebenarnya nikel ini itu kan punya base. Ya, ini kan secara teknis ini kan base. Nah, ke topnya, ya itu jaraknya berapa? Nah, ini kita bisa ukur misalnya kayak gini. Ya, lalu di sini sekarang kan bottom ya, timbul suatu base baru. Ya, pasti harga itu kan terapresiasi, entah itu karena di basement dari mata uang kayak atau apapun gitu ya, atau misalnya kondisi apa namanya permintaan global yang semakin naik itu juga bisa jadi sehingga harganya tetap tertahan lebih tinggi dari sebelumnya misalnya seperti itu ya. Maka kita bisa tarik ini ke base-nya ya. Oh, ternyata saya bisa asumsi yang optimis yang bullish banget ya di 35 ribu. Nah, jadi cara menghitung bear case ya, bull case, bear case, bull case, optimum case sama bull case ini seperti ini. Ya, asumsinya adalah menggunakan asumsi eh, berapa produksinya, ya berapa produksinya di masa depan atau ya di masa ini aja, terus dikalikan dengan kemungkinan harganya di masa depan. Ya, itu cara valuasi forward EPS untuk produk komoditas. Ya, caranya seperti itu. Jadi kan gampang ya. Kelihatannya 20 ribu, kemudian di sekitar 29, lalu 35. Ya. Jadi kamu bisa pakai ini sebagai asumsi harga nikel nantinya berapa. Sebenarnya gampang sih. Tinggal lihat aja misalnya, ya kita bisa expect lah gitu ya. Ini pertumbuhannya berapa? Pertumbuhan EPS mungkin 29%, 89% dan 120%. Easy ya, easy. Tapi ingat, dikala apa namanya harga naik, biasanya produksi juga naik. Menurut studi, ya sebenarnya saya nggak bisa ungkapkan sih, jangan ya. Pokoknya adalah, ya silakan lihat sendiri kira-kira produktivitas dari masing-masing emiten ketika bulan itu berapa rata-ratanya. Nah, dari situ bisa dikalikan dengan asumsi bear case, bull case, dan juga optimum case dan bull case yang ada. Gitu ya. Itu adalah cara menghitung apa namanya komoditi. Ya, itu berlaku untuk CPO juga ya, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang bisa diperkirakan. Ya, kalau di kemarin tadi saya lihat TAP apa Ali ya. Ali itu mengungkapkan dia produksinya berapa. Jadi dengan gampang sekali kita bisa memperkirakan earning per share-nya berapa ya sebenarnya. Misalnya Aldi. Sorry. Materi, oh ini di sini, sorry. Nah, ini ya. Ini barusan tadi saya lihat. Nah, ya, produksi CPO-nya turun 11,8. Ya, at least ya dia akan produksi seginilah di tahun 2025. Kita nggak tahu turun atau nggak ya. Kecenderungannya turun. Ya, memang dari tahun ke tahun dia lagi turun sih. Ya. Cuman harapan kita ya dia akan sama 11.125. Ini kita kalikan dengan pergerakan harga CPO. Ya, seperti itu. Dengan asumsi-asumsi bear case, bull case, dan sebagainya. Itu cara untuk menghitung proyeksi ya, kenaikan dari forward EPS-nya. Ya, seperti itu. Mudah kan? Mudah. Pertanyaan. Ini lanjut ke pertanyaannya. Likuiditas organik tadi likuiditas. Oh, likuiditas organik itu yang tumbuh karena apa namanya? eh internal ya, apa namanya itu? Monetary dan fiskal ya. Tadi saya udah bilang. Kayak organik tuh yang tiba-tiba disuntik dana gitu. Disuntik dana kan tiba-tiba langsung loncat tuh likuiditasnya. Itu kan nggak kelihatan di situ. Di global liquidity perbankannya nggak kelihatan. Kalau misalnya mau masuk ke dalam big bank, saran saya average down aja. DCA ya, pelan-pelan. Pelan-pelan.
Nggak perlu hari ini down banget, karena kalau hari ini turun ya, besok bisa turun lagi. Tadi kan saya udah bilang, hari ini kita lihatnya ini udah turun dalam ya. Tapi kan kamu nggak ngerti market itu kan segila apa kan. Hari ini turun, besok turun lagi bisa. Ya, market tuh segila itu ya. Jadi cara yang terbaik adalah rasional ya, dibagi aja, bagi, bagi, bagi gitu. Dok, bagaimana cara kita mengasumsikan likuiditas sudah mendekati puncaknya? Ketika sebenarnya selalu ada clue itu inflasi tinggi. Ya, inflasi tinggi sehingga banyak sentral bank mau melakukan kenaikan suku bunga. Ya, ketika seluruh sentral bank itu melakukan kenaikan suku bunga, di situ kita sudah mengasumsikan bahwa likuiditas akan ditarik di market. Likuiditasnya akan keep expanding sampai negara mengambil kembali likuiditas tersebut. Ya, jadi sebenarnya cara kita mengasumsikan likuiditas itu sudah memuncak simple, ya, adalah dengan mengetahui kebijakan dari central bank, ya, dari central bank seperti itu. Inflasi sih indikator utamanya, ya. Kalau ya itulah. Dok, ini kan global liquidity lagi kontraksi. Nah, nanti liquidity recover tuh empalnya bakal dari mana duitnya? Dari China, kan tadi saya udah bilang. Saya bilang nggak ya? Nggak ya, saya bilangnya di live analisis ya, tadi jam 2 ya. Sumpah saya. Kadang-kadang kecampur dengan live-nya live-nya member ya. Jadi nanti PBOC itu mungkin akan menyuntikkan likuiditas yang cukup besar ya, entah itu di Januari atau Februari. Ya, makanya tadi likuiditasnya kemungkinan akan naik ya. Terus ditambah dengan Fed itu nggak akan melakukan QT lagi ya. QT itu termasuk TGA nggak akan nambah ya. Kemudian RRP juga nggak akan berkurang ya. Itu berarti likuiditas tetap dijaga. Itu paling nggak membaik ya. Karena sekarang likuiditas tuh diserap banget sama US ya. TGA-nya naik besar ya. TGA itu hampir nyedot likuiditas global itu 0,5 triliun US dollar ya. Hanya dalam waktu 3 bulan. Makanya market gila-gilaan kan turunnya sekarang ya. Efeknya kan delayed kan. Ditambah dengan RRP yang udah nggak covering lagi karena dia udah di bawah ya. Reverse repo-nya itu udah nggak di bawah lagi untuk nge-support likuiditas. Ditambah dengan secara global juga pada berhenti melakukan cut rates. Ya, contohnya Bank of England ya, itu udah berhenti, Eropa juga udah berhenti. Jadi kontraksi lah yang terjadi. Recovernya kayaknya mulai dari PBOC dulu ya. Kalau Indonesia kayaknya nggak, walaupun kita masuk ke G20 ya, tapi kita nggak sebegitu signifikan dibandingkan China dan juga US ya. China dan US tuh gede banget ya, gede banget. Ya. US sendiri itu 60% dari likuiditas, 60-70% dari likuiditas. Ya, dari mana duitnya dicetak ya, dicetak ya guys ya. Makanya ketika duitnya dari mana, kan duit itu kan aslinya kan dari mana sih? Dari produktivitas atau dari produk yang kamu hasilkan dari bekerja itu loh, gitu ya. Itu value yang real value ya. Tetapi ketika kondisinya produktivitas turun dari mana? Dari meminjam masa depan ya. Ya, makanya penderitaan kita itu adalah penderitaan yang asalnya dari pencetakan uang di tahun 2021. Tapi itu perlu ya, karena COVID itu butuh pendanaan yang sangat luar biasa. Ya, kalau enggak, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah vicious cycle ya. Ketika COVID itu enggak di boost ya, tidak dilakukan monetary policy dan fiscal policy yang adekuat, kita nggak bisa mengembangkan vaksin dengan baik gitu ya. Kita juga kemungkinan akan kelaparan atau kesakitan yang tinggi ya. Orang-orang akan sakit gitu ya. Karena COVID, dampaknya akan lebih luas ya. Kalau waktu itu kita nggak melakukan monetary policy yang sekarang. Jadi
Kalau ditanya, salahkah orang melakukan monetary policy, cetak uang besar-besaran pada saat COVID, itu menurut saya abu-abu. Ya, karena itu diperlukan. Kalau enggak kita akan jatuh mungkin ke Great Depression baru gitu ya. Karena itu kan benar-benar luar biasa ya sakit COVID itu kemarin. Ya, sampai kita nggak keluar rumah, nggak bekerja, ya di rumah aja gitu ya. Uangnya dari mana, coy? Uangnya dari mana? Dari meminjam masa depan. Makanya kita kontraksi kan selama 3 tahun ya. Kontraksi ini tuh kontraksi paling lama loh guys. Kontraksi likuiditas paling lama. Karena kan memang cetak uangnya paling besar ya. 60-80% likuiditas dihasilkan pada saat COVID. Ya. Jadi kalau ditanya nanti likuiditasnya dari mana ya dari meminjam masa depan ya. Berharap ya sebenarnya harapannya itu mereka tuh sangat berharap sebenarnya yang menjadi perbincangan dunia itu mereka berharap produktivitas ini apa namanya likuiditas ini akan tergantikan oleh AI. Jadi AI kan meningkatkan produktivitas kan luar biasa ya. Bayangkan saya tidak butuh gitu ya, tidak butuh seorang sekretaris lagi untuk bikin sesuatu. Ya, tinggal ketik aja uh, ChatGPT bikin ini nih, langsung dia buat ya. Terus riset ini, saya nggak butuh lagi orang untuk ngeriset A, B, C, D. Saya suruh aja Gemini untuk melakukan riset tersebut. Ya. Dan saya juga nggak butuh lagi, nggak butuh lebih banyak. Misalnya kalau jadi content creator ya, nggak butuh lebih banyak artis ya untuk ngebikin footage misalnya dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang sebenarnya menarik ya. Apakah AI ini bisa meningkatkan produktivitas sehingga catch up sama growth depth-nya? Ya. Kalau dia nggak catch up, bisa dibayangkan itu kita akan menerima ganjarannya sangat besar nanti 2030 ya. Karena hutangnya expandingnya terlalu besar sampai nggak bisa ditanggung dunia mungkin. Harapannya sih berhasil ya, guys. Ya, menurut saya yang menjadi clue itu adalah likuiditas itu akan ekspansi. Ya. Ketika likuiditas itu akan ekspansi, ya di situ siklusnya harusnya lanjut. Ya. Siklusnya harusnya lanjut ke atas. Ya. Ditambah dengan data-data misalnya pemulihan ekonomi di ekspor base di Eropa, ya itu salah satunya Swiss ya. Itu kan dia ekspor base, itu permintaannya udah tinggi ya. Jadi ISM-nya juga membaik, PMI-nya juga membaik. Ya, itu artinya negara-negara yang lebih sensitif karena lebih kecil itu udah mulai berangsur pulih. Ya. Negara besar ya belakangan, sama kayak BTPS naik duluan dibandingkan Big Banks. Ya, sama. Ya, BTPS kan naik dulu tuh. Pulih dulu kan dia. Nah, ini naik duluan, ya kan? Sama. Ya, jadi BTPS naik duluan ya simpel karena dia lebih kecil. Sama. Jadi kita bisa melihat tracknya negara-negara kecil udah mulai pulih. Negara besar belum. Indonesia belum. Ya, Indonesia ya nggak tahu deh. Kayaknya udah mulai sih. Tapi at least kita udah bisa melihat tanda-tanda pemulihannya di situ ya. Dari PMI negara-negara kecil. Ya kalau negara-negara kecil udah pulih nanti tinggal negara besar. Ya, seperti itu. Better tunggu foreign inflow yang berhari-hari dulu baru kita masuk. Ya menurut saya depends ya. Tergantung. Kadang-kadang kalau saya lihat, coba aja track. Bottom itu bisa jadi bukan karena asing. Coba aja track. Jadi asing bisa lebih telat. Ya. Jadi nggak bisa kita 100% depends ya. Tapi ya terserah sih. Menurut saya juga boleh sih. Kalau kalian mau pakai metode kayak gitu. Cuman kalau kalian beli lebih bottom, kalian lebih untung. Kalau misalnya kamu beli bersama asing, kepercayaanmu nggak ada kan? Karena kamu cuma percaya sama asing. Kalau asingnya tiba-tiba buang sehari gede, terus tesis kamu buyar. Padahal kamu tahu tesisnya lebih panjang dari itu. Kejadian ya, sebenarnya banyak yang kayak gitu ya. Misalnya, misalnya WiFi ya. WiFi sehari kemarin buang 900 miliar bro.
ya 2 hari lalu ya, yang tiba-tiba dia turun tuh, crot ke bawah tuh, yang 11%, itu 900 miliar yang dibuang, satu T, ya, dibuang asing. Habis itu tesismu buyar kan, ini wifi ini busuk ya, busuk dia, kagak akan naik ya, udah top ya. Itu lemahnya tesis-tesis yang berdasarkan asumsi flow ya. Tidak punya conviction yang lebih dalam. Ya, jadi kalau bisa double ya. Kalau kalian mau pelajari juga fundamental utamanya ya. Supaya conviction saya kalian nggak tergoyah hanya gara-gara 1 hari outflow gila-gilaan. Bisa jadi pada saat itu likuiditasnya memang lagi bottom kayak sekarang. Tapi apakah tesis Five berubah? Enggak menurut saya. Loh, dia barusan menang lelang ya. Itu sejawa terus Maluku dan Papua ya, ya itu dia garap semua ya. Kamu bisa bayangkan juga misalnya orang haknya dia kan bisa dia serviskan ke Telkom misalnya. Emang dia nggak bisa begitu? Bisa ya. Haknya bisa aja dia apa namanya izinnya itu gitu ya. Bukan izin deh. Dia tender gitu ya sama Telkom kerjasama JV gitu ya untuk buat apa namanya gue minjemin fasilitas buat nyalurin produk lu kan bisa juga. Malah dia untung kan kalau di Jawa tuh kan gede. Jadi dia bisa dapat ya istilahnya uang dari operator lain ya karena dia megang di Jawa misalnya seperti itu. Ya tesisnya nggak berubah lah gitu. Jadi eh, itu pertanyaan yang sebenarnya ya saya bilang boleh aja gitu ya kamu ikut flow ya nggak masalah. Menurut saya juga agak ada benarnya. Ya karena kan misalnya orang nggak terlalu paham gitu ya, terus dia ikut aja flow. Tapi kamu harus tahu kelemahan tesis ikut flow itu seperti itu. Kamu nggak tahu inti dari kenapa foreign masuk tuh, kenapa asing masuk. Dan ketika dia tiba-tiba keluar atas kehendak dia, misalnya mau TP aja, atau ya ada emiten baru nih, gue pengen masuk emiten baru jadi rebalance ke sana gitu. Jadinya kamu merasa tesis kamu gagal ya. That's the problem. Ya, that's the real problem of foreign flow tesis ya. Tapi it's up to you ya, boleh-boleh aja ya begitu. Saya juga nggak melarang. Ada benarnya ya. Cuman menurut saya combine dengan tesis fundamental yang baik ya. Kalau money supply naik 8%, inflasi 3, kenapa efek depresi jumlahnya bukan 3 bisa? Ah, sebenarnya kalau misalnya kita bilang apa namanya biasanya. Sekarang pertanyaan saya gini deh, kalau misalnya money supply itu rata-rata CAGR-nya 8%, kenapa inflasi hanya 3%? Saya balik ke pertanyaan. Kalau money supply naik 8% dan inflasi 3, kenapa efek depresiasinya dijumlahkan 11%? Saya nanya deh, kalau money supply-nya naik 8%, kok inflasinya cuma 3%? Headline-nya. Ayo, kenapa? Inflasi itu bukan hanya karena apa? Inflasi itu ada yang namanya demand pull inflation ya. Demand pull inflation itu termasuk apa namanya yang diakibatkan oleh misalnya kenaikan produktivitas atau kenaikan apa namanya permintaan dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya inflasi itu faktornya lebih kompleks daripada hanya depresiasi rupiah. Jadi ada faktor X lain gitu. Ya, walaupun kita tidak bisa bilang juga bahwa money supply-nya 8% itu apa namanya sebagian besar mungkin inflasi itu diakibatkan oleh peningkatan money supply. Tapi ada faktor X gitu yang yang merupakan akibat dari kenaikan demand dan sebagainya. Ya. Nah, X ini kalau kita mau konservatif kan kita full appreciated 3% tadi. Ya. Paham nggak maksud saya? Full appreciated 3% tadi. Ya. Kalau kita mau asumsi konservatif kan seperti itu. Masa kita mau, ya saya mau setengahnya lah dari inflasi 1,5%.
Nah, kita nggak tahu eh, detail berapa pengaruh money supply terhadap inflasi itu seberapa kan. Kamu juga nggak tahu ya pengaruh faktor X lain itu berapa persen terhadap inflasi gitu. Jadi paling baik apa? Paling baik kita asumsikan apa namanya diskon faktornya yang terbesar dong, gitu. Ya 8+3 ya seperti itu. Ya pertanyaannya seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu ya. Benar double counting. Kamu bisa bilang double counting benar. Cuman permasalahannya kita nggak bisa menentukan secara pasti berapa pengaruh money supply, berapa pengaruh yang lain. Ya ada yang dikarenakan demand dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada permasalahan double counting ya. Selama kita tahu ya kenapa kita double counting. Kita double counting karena kita mengasumsikan hal yang konservatif ya seperti itu. Jadi pertanyaan bagus. Dok izin tanya, sekarang ada menjadi masalah kan likuiditas kalau area sebenarnya likuiditas global tuh bukan yang jadi masalah ya. Karena likuiditas global kan tadi kita udah lihat cuman permasalahan short term aja ya gitu ya. Cuman di bulan-bulan ini aja gitu ya. Pada umumnya gitu ya, likuiditas tuh meningkat. Jadi kalian jangan salah menafsirkan. Pada umumnya likuiditas itu meningkat. Secara umum tuh likuiditas tuh meningkat ya dari tahun 2022. Ya, likuiditas meningkat, lebih tinggi kan, higher high kan. Ini higher high. Nah, ya. Jadi permasalahannya tuh short term iya, likuiditas kontraksi, tapi long term still not likuiditas yang melimpah ini ya, itu belum menaikkan produktivitas sehingga ya ditakutkan inflasi akan naik. Ya. Ketika inflasi naik, likuiditas naik, uangnya kemana? Ke gold ya. Karena gold 1:1 dengan value. Ya, seperti itu. Makanya terapresiasi gold. Ya, oke. Komoditas kah atau bank? Aliran uangnya larinya kalau kayak gini ya ke gold dulu ya. Cuma nanti kalau misalnya PMI udah membaik, dia akan masuk ke dalam produktivitas membaik, dia akan masuk ke dalam stock market ya. Seperti itu. Jadi eh, ya intinya itu adalah kita mengapresiasi sesuatu pertumbuhan yang baik. Kalau pertumbuhannya tidak dapat mengcover inflasi dan depresiasi mata uang, dia akan masuknya ke gold, ya, karena dia harus hedging itu untuk kendaraan sementara, ya. Terus habis itu ketika nanti produktivitas sudah naik, misalnya kita bisa melihat BBRI udah tumbuh 12% gitu, 13%, dia akan masuk lagi ke BBRI. Ya gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah mereka hedging dulu ke gold ya, seperti itu. Bisa nggak ya dok investor kita membuat riset sendiri analisa likuiditas menggunakan data-data dari mana? Saya nggak bisa buka data saya, cuman yang tadi saya bilang sebenarnya likuiditas global itu depend sama satu eh, Global M2 ya. Global M2 tuh kalian cuman perlu tarik sampai G10 ya atau 10 negara terbesar ya. Ya G5 aja sebenarnya bisa sih. G10, G20 juga nggak apa-apa ya. Tarik M2 sampai situ lalu dikurangi dengan RRP dan TGA. Ya. RRP, TGA, terus ya ya itu aja sih. Jadi silakan dipelajari sendiri ya cara membuat global liquidity-nya. Gitu. Bisa. Terus habis itu, nah kalian kalau mau cari itu di sini juga ada kok. Global M2. Nah, di sini. Nah, aku sukanya pakai makro mikro ya. Jadi di sini kita bisa lihat tuh strukturnya. Global M2-nya gimana? Ya, kondisinya sekarang seperti apa? Ya, lagi naik atau lagi kontraksi? Ya, dan sebagainya. Ini lagi naik. Lagi naik. Cuman lagi kontraksi dalam jangka pendek. Ya, seperti itu.
Sebenarnya kalau misalnya mau memprediksi krisis likuiditas itu nggak hanya melihat kapan utang jatuh tempo ya, tapi memang kita harus memperkirakan dari sisi short term liquidity, kemudian mid to long term liquidity-nya ya. Mid to long term-nya itu bisa pakai M2 ya. Ini M2 ini ya. M2 money supply. Sedangkan ada yang short term-nya. Short term-nya itu pakai TGA sama USC BBS ya. Jadi ada tiga. Ini kalau eh, WDT Gal. Ya, WDT Gal. Ini TGA. Ya, ini TGA. Kalau naik ini likuiditas diserap. Ya, kalau ini naik likuiditas diserap. Ya, sama RRP. RRP. Ada nggak ya RRP di sini ya? Saya lupa ya. Ya RRP sama USC BBS ya. Coba cari deh RRP itu tagnya apa. Nah ini kan USC BBS ini dia makin turun makin turun. Ya, itu artinya likuiditas kontraksi. Hmm, hmm. Iya betul ya. Jadi asing masuk pun nggak bisa jadi patokan. Jadi menurut saya tesisnya tetap pada tesis fundamental ya guys ya seperti itu. Harga Raikisu BBRI 3.400. Harga kiri negara akan hancur nggak juga sih. Memang market itu butuh harga diri negara enggak ya? Enggak lah. Ya, jadi ya walaupun memang iya. Karena kalau kalian lihat coba cari deh studi-studi yang menggambarkan antara apa namanya pertumbuhan GDP dan stock market ya. Itu 1 banding 1 sebenarnya. Ya, jadi kalau pertumbuhan GDP-nya baik, stock marketnya juga baik biasanya. Gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita stagnan IHSG ya itu adalah tanda bahwa ya memang kita nggak kemana-mana selama 4 tahun ini. Ya seperti itu. Ya, tuh. Oh ini pertanyaan bagus nih. Pas buran di XY nanti kira-kira bisa ke 78 nggak ya? Wah, pertanyaan bagus ya. Kita coba track ya. Saya juga belum lihat sih apakah puncaknya tuh bisa di mana. Ya. Tapi kita bisa lihat eh, dari track recordnya seperti apa. Ya. Ternyata ya track recordnya ya puncak dari buran. Ya. Ternyata adalah di 88 ya maksimum ya sampai 90 ya. Jadi tidak mungkin ke 80 ya. Ya kan? Tuh ya. Jadi apakah bullish? Bullish kalau misalnya dia turun ya. Jadi kalau dolar remah itu bullish guys. Bullish buat semuanya sebenarnya. Mau buat Indonesia juga kan kalau dolar remah ya ISG terapresiasi sama ya. Jadi itu bagus ya. Jadi kesimpulannya ke 8890 ya mungkin. Kayaknya ada deh di TradingView aja ada sebenarnya indikatornya. Ya. Hmm. Nah ini punya saya. Punya saya nggak saya saran. Ini ya, ini cari aja di sini. Pakai itu aja. Ya. Kesimpulan, ketika likuiditas sudah diikuti dengan produktivitas, berarti dari situ gold sudah mulai benar. Betul. Ya, setuju. Cerdas. Betul. Ya, jadi itu maksud saya. Jadi rotasi asetnya itu dari gold nanti pindah. Ya. Jadi kalau nanti gitu ya produktivitas sudah masuk ke dalam zona ekspansi, ya maka kita akan bisa melihat mungkin gold udah stagnan karena dia di TP-TP orang buat pindah ke risk aset ya, pindah ke apa namanya ya aset-aset yang menghasilkan atau aset-aset produktif ya. Walaupun ada yang ke real bisnis bisa ataupun ke stock market ya, karena itu kan juga aset-aset yang memproduksi produktivitas ya. Jadi tepat, betul, setuju. Jadi topnya mungkin di situ ya, silakan dicermati.
Ya, ada pertanyaan lagi? Mungkin saya akan membantu teman-teman untuk conviction buildingnya. Secara umum demikian. Kemudian untuk Bitcoin dan Ethereum itu juga sama ya. Jadi di crypto market itu, kenapa sih crypto market itu sangat berkaitan dengan apa namanya siklus bisnis pertanyaannya? Kan bingung kan teman-teman? Bro, kripto kan nggak punya nilainya, nggak ada fundamentalnya memang. Ya, yang punya fundamental mungkin cuman Ethereum ya. Bitcoin itu nggak punya nilai fundamental ya sebenarnya. Ya, dia punya nilai makro ya. Jadi nilai dari Bitcoin itu dua ya. Satu network value. Semakin banyak orang yang apa namanya yang mengadaptasi BTC, semakin naik harganya. Teman-teman perlu tahu bahwa di dunia ini yang mengenal Bitcoin itu masih 5% orang ya. Ya, dibandingkan gold itu jauh sekali. Ya, artinya masih ada ruang untuk network value ini tumbuh. Ya, makanya tidak heran ada yang bilang bahwa Bitcoin ini bisa sampai 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar USD dan sebagainya. Ya, karena masih kecil. Yang kenal Bitcoin baru 5% populasi ya, gitu. Kalian jangan bayangkan kayak di Indonesia ya, ada internet gitu ya. Kamu bisa bayangin orang Afrika gitu ya. Bisa jadi di sana belum kenal listrik bahkan ya mungkin. Ataupun belum kenal internet. Internetnya masih zaman kita dulu pakai telepon ya. Jadi jangan bayangkan semua orang udah kenal itu. Nah, jadi sama ya kita akan bisa melihat apa namanya ya Bitcoin ini akan seperti internet makanya orang bilang. Karena dia adaptasinya masih di 5%. Ada network value yang terus tumbuh ya. Network value itu yang menyebabkan kenaikan dari Bitcoin yang sebenarnya masih dalam tahap imatur ya sekarang. Kenaikannya masih akan terus-menerus naik sampai network value-nya itu mungkin mendekati ya aset stock market di 60%. Ya masih berapa kali lipat? 12 kali lipat. Ya, ini masih panjang guys. Itu dan biasanya berkaitan dengan siklus ekonomi karena ketika eh, terjadi gitu ya siklus ekonomi naik, orang-orang akan berpikir untuk berinvestasi ke aset-aset yang lebih beresiko ya daripada stock market bahkan. Lalu orang-orang akan lebih gitu ya bereksperimen ya terhadap hal-hal baru ya salah satunya Bitcoin ketika mereka punya akses liquidity. Makanya ada kaitan antara network value gitu ya, kemudian jumlah transaksi yang terjadi di Bitcoin, Ethereum yang di dalam networknya tersebut ketika siklus bisnis itu memuncak ya seperti itu. Jadi kita lihat sangat konsisten bahwa Bitcoin ini bahwa Bitcoin ini sangat eh, tergantung sama siklus bisnis. The top is always near the business cycle top. Ya, cycle top, cycle top, cycle top. Ya. Nah, pertanyaannya apakah sekarang top? I don't think so. We just beginning of the bull run. Ya, kalau secara siklus makro ya, makanya tesisnya ini adalah tesis makro tesis. Ya, kalau tesis 4 tahunan mungkin agak sedikit berbeda. Ya. Dia hitungnya pakai hitung eh, ya ini kan 364 1000 berapa 364 1000 begitu ya. Mungkin ada pertanyaan? Bleeding ya, crypto bleeding sampai 103 ya. Ketika kita sudah mengetahui estimasi bottom price action dari suatu emiten, bagaimana money management yang Pak Dokter biasa lakukan? Apakah titip sandal dulu atau enggak sih? Saya itu biasanya kalau teman-teman lihat sebenarnya rata-rata the most successful investor itu biasanya makro investor ya guys. Contoh Ray Dalio ya, George Soros ya, apa namanya Stephen Druckenmiller ya, terus macam-macam itu makro investor ya guys. Mereka tuh ngapain sih?
Bahkan Warren Buffett itu makro investor juga. Dia belinya kapan sih? Beli Exxon Mobil dan sebagainya. Ya, dia belinya ketika makro bottom. Ya, guys. Dia lepas Apple ya di tahun 2022 pelan-pelan. Kemudian dia mulai masuk ke dalam oil ya di tahun 2023 ya, sampai 2024. Ya, jadi di situ kita akan bisa melihat bahwa oh ya, dia memang masuk ketika market itu relatively bottom ya. Tapi kan kita nggak pernah bisa tahu bottom di kapan ya, guys ya. Betul? Betul. Jadi dia ngapain sih ya? Dia ngumpulin terus ya. Dia ngumpulin terus atau dia nunggu cash ya. Dia tunggu cash terus dia mulai kumpulin kalau misalnya bisnis cycle atau udah ekspansi seperti itu. Ya kalau dari saya ketika udah tahu bottom di mana kurang lebihnya secara makro, saya akan cicil ya, pelan-pelan masuk. Ya seperti itu. Menurut saya itu metode yang paling kalau saya masuk di satu hari seperti yang tadi kita contohin di PTBA ya, kalau kita lihat track recordnya itu saya bisa nggak dapat harga the best price ya karena bisa jadi besok tambah turun besok tambah turun besok tambah turun ya tapi at least saya sudah tahu kita berada dalam rentang bottomnya ya seperti itu ya jadi kalian harus DCA ya pelan-pelan aja masuk nggak perlu buru-buru nggak perlu buru-buru untuk apa namanya eh istilahnya masuk ke dalam suatu emiten ya takut bahwa dia akan naik cepat-cepat enggak ya pasti ada ada seller ya di atasnya apalagi dia di bottomnya kan susah untuk naik suatu bottom itu ya dia butuh sangat modal yang sangat luar biasa kan untuk naik kalau misalnya dia bottom karena dia udah di posisi yang orang bahkan nggak mau beli jadi hanya orang-orang yang pemberani doang yang beli gitu saham-saham tersebut ya jadi bagi saya paling benar itu adalah BCA ya. BCA kumpulin aja. Kalau udah tahu kira-kira di mana dikumpulkan. Seperti itu. Itu aja ya dari saya. Ini udah dekat-dekat maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya berikan membantu dan membuat conviction teman-teman semakin meningkat. Ya, dikarenakan kembali kemarin saya udah bilang tujuannya diadakan pertemuan dan apa namanya BB apa namanya Big Bang Santi CL ini simply karena saya melihat bahwa opportunity-nya besar. Cuman retail itu nggak akan mampu bertahan karena volatilitas yang sangat luar biasa. Ya, udah murah nih tambah murah lagi. Terus kita jadi geser nih otak kita karena kita pakainya price anchoring, kita percaya bahwa harga itu menentukan segalanya. Lalu tesis kita buyar hanya karena harga bergerak ke bawah. Ya. Jadi itu yang terjadi. Sehingga biasanya retail pada CL kemudian lepas dari market dan menyerah. Ya hanya karena invest big banks. Padahal big banks ketika kita tahan, ya mungkin akan memberikan return yang baik di 10 tahun kemudian. Gitu ya. Jadi uh, just be brave ya dan juga percaya diri ya dan bertahan pada tesisnya. Semoga berhasil ya guys. Selamat sore. Terima kasih.